perkenalkan diri Pak, namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Katman Prianto, asal dari Lampung. Jadi security sejak 2016 Februari. Saya Sigit Pamungkas, asal dari Palembang. Tahun 2018, tepatnya di kota Palembang. Perkenalkan, nama saya Kusrini. Saya sudah bekerja di Virtus sudah 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Peti Susanti, saya kelahiran dari Indramayu. Saya bekerja di Satpam PT Virtus Facility Service udah 3 tahun kurang 3 bulan. Nama saya April Lestianingsih, saya sudah bekerja di Virtus selama 5 tahun. Nama saya Cecep Hermawan, asal saya dari Rangkas Bitung. Saya Indah Yulia sebagai admin security. Keluh kesahnya sebagai security apa Pak? Keluh kesahnya, yang pasti sih kalau security, nggak security aja. Cuman yang utama itu dimanapun kita bekerja ya adaptasi sama lingkungan baru, sama rekan kerja baru, penyesuaian. Jadi kita benar-benar harus bisa beradaptasi, menyesuaikan sama lingkungan, rekan kerja biar kita bisa enjoy kerja di situ. Kalau dari keluhnya, kita kalau jadi security itu terutama pas hari-hari besar tuh nggak bisa pulang, Mas. Contohnya Lebaran itu kita nggak bisa pulang. Saya udah 4 tahun Lebaran nggak di rumah. Itu pengen banget pulang, tapi gimana lagi karena profesi sebagai satuan pengamannya ya harus diterima. Kesannya yang pertama kita pindah-pindah tempat, Pak. Untuk security itu nggak monoton di tempat satu doang. Saya pernah di Palembang dan di Jakarta. Keluh kesahnya selama ini jadi jauh dari gimana ya? Jauh dari jarang liburnya, karena kan kita sering training, sering ya namanya nambah ilmu ya kan. Itu kesannya kayak gitu. Banyak Pak. Di sini keluhnya ya, satu kita kurang waktu istirahat karena jam kerja kita juga selama 12 jam, belum kita ada training, terus dalam perjalanan. Mungkin lebih ke penanganan terhadap tenan ya, karena kan tenan banyak sifatnya juga nggak semuanya sama. Jadi ada yang ngeselin, ada yang nyebelin, tapi harus tetap senyum, harus tetap kelihatan fresh, harus tetap kelihatan tenang apapun keadaannya. Mungkin bagi saya sangat kurang waktu untuk keluarga. Karena kita berangkat pagi, pulang malam, bertemu dengan keluarga itu hanya sebentar. Mungkin itu. Ada susahnya, ada enaknya. Susahnya tipe-tipe security-nya ini ya, ada yang bandel, ada yang ngeyel, ada yang dablek ya. Gitu. Kalau pengalaman menarik, saya jadi banyak teman, terus saya jadi banyak pengetahuan. Terus di sini juga tenan-tenannya tuh jadi ramah, tenan-tenannya ramah-ramah. Temu sama banyak tenan dengan berbagai sifat. Banyak yang baik, banyak yang ramah, dan banyak pula yang lumayan angkuh. Tapi kita harus mensiasati semuanya, harus bisa melayani mereka dengan senang hati. Pengalaman menarik mungkin karena saya pertama kali jadi satpam, jadinya tuh pengalaman yang termasuk amazing karena saya harus ngadepin orang banyak dengan berbagai macam karakter yang diajak ngobrolnya kita biasa aja tapi ternyata dianya lebih ngegas dibanding kita. Kita kasih tahu dia salah tapi ternyata dia berpikir lebih bener dia gitu karena kita cuma satpam. Pengalaman menarik bagi saya tuh pas training ya kalau di sini. Karena kita bisa lucu-lucuan, seru-seruan di sini. Banyak ilmu juga pas kita training. Makanya itu mungkin bagi saya itu pengalaman yang paling menarik. Ya banyak ya, kita setiap hari ketemu dengan orang-orang yang baru, dengan tenan-tenan yang baru, bisa dengan vendor baru. Itu menjadikan sebuah pengalaman ya kan. Kalau sebagai security itu asik gitu. Bisa nggak pandangan orang itu cuma duduk dan lain-lain, tapi bisa nambah pengalaman buat kedepannya, wawasannya juga luas ya kan security itu. Oke. Banyak sih Mas kalau. Yang pertama pas ketemu-temu rekan baru itu menurut saya hal unik gitu. Ketemu rekan-rekan baru dan orang-orang baru. Ada tingkahnya yang memang buat kita nggak bisa dilupain. Kalau temen ya tingkah konyolnya itu yang bikin kita
bikin nyaman kerja juga itu dari situ juga. Kalau dari pengunjung sendiri Pak, ada yang ngeselin kah atau yang kelakuannya kurang menyenangkan kah gitu? Ada nggak? Kalau yang tidak menyenangkan memang ada juga sih, tapi ya gimana, namanya kan kita pelayanan, jadi ya udah kita terima aja. Kalau dari tenan mungkin kebanyakan kalau dari tamu yang lagi urgent, terus mereka tidak mau mengikuti peraturan di sini, itu kadang bisa debat-debat sedikit, dan tapi kita harus mencari solusinya biar tetap mereka bisa merasa nyaman, merasa tenang, dan bisa puas dengan pelayanan kita. Ada beberapa tenan atau tamu yang mungkin merasa tingkatan pendidikannya lebih dari kita, kedudukan statusnya mungkin lebih dari kita, jadi menganggap kita tuh ya lu nothing gitu, lu cuman satpam jadi nggak bisa lu ngebentak gue atau ngelarang gue. Nah itu Pas ketemu dengan tenan ya, yang tidak menghargai pekerjaan kita itu. Contoh, saya bekerja di lobi yang harusnya masukkan tas ke dalam X-ray, pengecekan tas, beliau tidak mau. Itu bagi saya pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. baper sih enggak ya, karena kan emang sebelumnya saya ada pengalaman di customer service, jadi udah biasa ngadepin banyak sifat atau karakter orang yang berbeda-beda. Kalau kesel banyak, kalau yang ngeyel, susah diatur itu paling enggak saya nanggepinnya kalau emang susah diatur udah urus gaji sendiri ke HO, udah gitu aja solusinya. Bapak tahu nggak, hari ini kan tanggal 30 Desember. 30 Desember diperingati sebagai hari apa sih Pak? Hari ini Hari HUT Satpam yang ke-42 nih, Pak. Oke, Hari lahirnya Satpam se-Indonesia. oke. Hari ulang tahun Satpam yang ke-42. Hari ini adalah Hari Satpam yang ke-42. Hari HUT-nya Satpam yang ke-42. 30 Desember itu Hari HUT Satpam Indonesia yang ke-42. Aku mau ngetes pertanyaan, boleh Pak ya? Boleh, boleh. Sebutkan salah satu janji Satpam Pak. Janji Satpam yang ke-1 adalah setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pegang teguh disiplin, patuh dan taat para pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. Boleh nanya nggak? Boleh. Sebutkan salah satu prinsip Satpam. Kami anggota Satuan Pengamanan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. Boleh sebutin nggak salah satu janji Satpam? Menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan. Hidup Satpam. Sebutkan dua seragam kulit. Seragam PDH dan PDL. Siapakah Bapak Satpam Indonesia? Profesor Dr. Awaludin Jamin. Oke. Tahun berapa Ya. ulang tahun pertama Satpam? Ya. Untuk ulang tahun Satpam dibentuk itu dari 1980, 30 Desember. Untuk dirayakannya dimulai dari 1993, tanggal 30 Desember. Kita isi komunitas. Maksudnya? Sekwan? Betul Ibu. Oh ya. Tanya dalam Satpam itu ada berapa tingkatan? Ada 3 Pak, Gada Madya, pertama Gada Pratama, kedua Gada Madya, ketiga Gada Utama. Legalitas orang Satuan Pengaman itu apa? Legalitasnya dia harus punya sertifikasi, harus sekolah dulu, pendidikan dulu, biar tahu tuh role-nya Satpam seperti apa. Jadi dia bisa dihargai sama orang lain. Satpam itu punya KPA nggak sih? Ada dong, masa nggak ada? Nanti giliran dicek Satpam abal-abal, padahal kita sekolah. Ikatan PDL, Pakaian dinas lapangan, PDH. pakaian dinas harian. Yang terakhir Mbak, ada pesan mungkin untuk teman-teman security di seluruh Indonesia atau di Virtus sendiri? Baik, untuk security di seluruh Indonesia tetap semangat, tetap kompak, jaga kekompakan, dan security pantang hilang. Security pesannya adalah ya supaya Satpam di seluruh Indonesia bisa lebih maju lagi ke depannya, lebih sejahtera lagi ya kan, lebih memanusiakan manusia biar kita tetap enjoy kerja di lapangan dalam menyelenggarakan
ketertiban dan kenyamanan di lingkungan kerja. Tetap semangat, nggak boleh patah semangat, harus tetap berjuang. Pesan-pesan untuk Satpam, tetap semangat. Kita Satpam pantang hina, Satpam pekerjaan yang sangat mulia, dan dan ini adalah pekerjaan yang begitu luar biasa. Kita banyak sekali membantu, dari mulai tenan berjalan pun di jalan kita harus awasin mereka untuk lalin, kita pelayanan untuk mereka, memastikan mereka aman. Itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana, tetap semangat. Ingat, di rumah masih ada yang harus dihidupin, masih ada cicilan di rumah yang harus dibayar. Terus jangan pernah patah semangat, apapun kondisinya, kalau masih bisa bertahan, bertahan. Terus jangan pernah no baper, no berpikir sempit, apalagi kalau kita tuh Satpam bilangnya apatis, nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Untuk security di Virtus, tetap solid, tetap jaga kekompakan. Kita adalah tim, kita adalah keluarga. Hidup Virtus. Buat Satpam seluruh Indonesia, semoga tetap semangat dalam mencari nafkah buat keluarga, dan semoga Satpam ini ada kekuatan payung hukum yang mendasari untuk Satpam, karena banyak Satpam itu sudah melakukan hal yang memang tugasnya tapi diberikan tidak didasari hukum, karena kita kadang menangkap maling malah kita yang di penjara. Banyak juga hal yang gitu, itu sangat miris bagi rekan-rekan yang di luar sana itu. Dua seragam security, coklat dan biru. Apa yang mana? Oh, cut. Lupa nama isinya. Betul, Ibu. Oh ya.